Sebenarnya gue udah selesai nonton season 4-nya beberapa hari lalu. Tapi gue diemin dulu sebelum gue bahas. Karena gue suka banget sama series ini. Tapi gue ngerasa galau banget setelah gue selesai nonton season ini. Whether gue suka atau sebenarnya enggak ya. Ternyata setelah gue pikir panjang, gue kecewa banget sih sama endingnya. Welcome to Ganding Review. Gue mau bahas final season dari The Umbrella Academy. Season 4-nya sudah bisa ditonton di Netflix ya. Setelah ending season 3 yang begitu grande, mereka tersesat di multiverse dan ternyata ayah mereka serta istrinya masih hidup. Mereka pergi dengan jalur masing-masing. Ada shot bagus tuh di ending season 3 di taman yang mereka pergi sendiri-sendiri. Tapi di season 4 ternyata ide itu nggak jadi yang mereka pergi sendiri-sendiri ya. Mereka semua ternyata sudah hidup 6 tahun di universe itu sebagai manusia biasa tanpa kekuatan dan mereka tetap keep in contact satu sama lain. Bahkan number 2 dan Layla menikah dan punya 3 anak. Lalu number 3 dan 4 juga tinggal bersama. Jadi ide setup yang mereka udah bikin di ending season 3 ya percuma jadinya. Dan itu bikin dahi gue nyerngit pas nonton. Hah? Kok? Lalu lanjut ke konflik menyelamatkan dunia sebelum kiamat. Karena itu running theme dari Umbrella Academy ya setiap seasonnya. Dan kali ini datangnya dari number 6 atau Ben. Saudara mereka yang di universe utama ternyata dibunuh bapaknya. Dan ini Ben yang ada di universe season 3. Ben Sparrow Academy ya. Ternyata dia dibunuh sama bapaknya waktu misi mereka masih kecil. Karena dia tidak boleh bertemu dan bersentuhan dengan gadis yang ditemukan dalam cumi raksasa. Atau tidak, kiamat akan terjadi. Oke, di sini banyak plot hole atau cerita yang tidak terdevelop dengan baik. Yang pertama, kejelasan cumi raksasa itu datang dari mana juga nggak dibahas dengan jelas. Dan para kakak beradik ini juga nggak peduli asal-usul cewek cumi ini. Intinya Ben dan Jess harus dipisahkan aja. Nggak penting alasannya apa, bagaimana menahannya, dan 1001 pertanyaan-pertanyaan lainnya yang seharusnya bisa lebih solutif. Terus kisah cinta Ben dan Jessica ini terlalu cepat. Baru ketemu, nyolot-nyolotan satu scene di diner, abis itu nggak lama lari bareng dan lanjut jatuh cinta tak terpisahkan. No, it's just too fast. Lanjut ke storyline Klaus yang supposedly bayar hutang ke preman sampai dia jadi PSK dan dikubur hidup-hidup. Sumpah gue gemes banget sama episode itu. Relevansi sama cerita keseluruhan season ini tuh nggak ada sama sekali. Gak ada sub storyline itu pun nggak masalah ya. Kenapa mereka nggak pakai durasinya yang mereka buang di Klaus untuk ngedevelop kisah cinta Ben dan Jessica? Atau memperdalam storyline The Believers atau The Umbrella Effect sampai-sampai Jean dan Jean membuat kultus dengan anggota sebanyak itu. Mereka percaya bahwa mereka stuck di timeline atau multiverse yang berbeda. Tapi udah sampai episode 6 gak dijelasin kenapa sebanyak itu orang bisa nyasar ke multiverse berbeda dan mereka percaya dengan kiamat yang disebut dengan The Cleanse. Dan ujung-ujungnya Jean yang cowok dibun-bun, lalu Jean yang cewek dibun-bun juga sama Jean yang cowok yang ternyata itu istrinya Reginald Hargreaves. Tanpa tahu asal-usul benernya Jean dan Jean ini juga dari mana. Kenapa mereka berdua stuck di universe ini? Bagaimana mereka berdua sampai bisa menciptakan kultus believers ini? Nothing. Fast forward ke keputusan menyelamatkan dunia yang ditemukan 5 dari 5 lainnya yang papasan di subway. Satu-satunya cara supaya mereka nggak selamat adalah dengan mereka tidak exist di dunia. Which is mereka semua harus meninggoy. And then dengan mudah dan cepatnya para kakak adik ini memutuskan, ya udah yuk kita mati aja. Kali aja dengan cara begitu dunia selamat. Dan ternyata benar, dunia selamat, timeline tersisa 1. Dan mereka berdelapan reinkarnasi menjadi 8 bunga yang ada di taman. What a joke. Jujur gue jadi ngerasa sedih banget dan ngerasa buang-buang waktu nonton 4 season. Kalau ternyata satu-satunya cara supaya dunia nggak kiamat adalah dengan mereka nggak hidup. Super bad ending dan perasaan gue campur aduk banget. Kecewa, sedih sama endingnya dan sedih ini semua berakhir. Bahkan kita juga nggak ngerti kenapa beberapa di antara mereka punya kekuatan yang berbeda dari season-season sebelumnya. Sad. Ya udah, segitu aja pembahasan gue tentang The Umbrella Academy season 4. Menurut kalian gimana guys? Kalian suka nggak sih sama season ini? Tulis di kolom komentar yang kita bahas ya.